nasihat yang kedua dari guru kita Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad qudwatil qadat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Salatan wa salaman daimaini ila yaumil miqat. Amma ba'd. Sadatuna wa ulama'una al-ajilla, para habaib, para alim ulama, para asatidah, para tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri. Hadir bersama kita guru kita Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan, yang kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi beliau dan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Guru kita sahibul majlis Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Habib Bakar bin Salim beserta para habaib yang lain yang begitu banyak pada malam hari ini datang untuk membawa keberkahan insyaallah untuk kita semua. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab yang begitu utama. Kita dengarkan tadi nasihat berharga yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam setiap hari itu ada waktu-waktu yang Allah istimewakan para hamba-hambanya yang dipilih untuk mendapatkan limpahan rahmatnya. Ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arrudhu laha. Di setiap hari itu ada nafahat, ada keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama memilih ada 4 waktu yang utama dalam setiap harinya. Mereka senantiasa menjaga waktu-waktu tersebut. Di antaranya waktu sebelum subuh yang disebut dengan waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian antara salat subuh sampai menjelang waktu isyraq, menjelang salat asar sampai waktu maghrib, kemudian bainal maghrib wal isya. Itu waktu-waktu yang dijaga dalam setiap harinya. Mereka begitu mengerti arti dan makna dari anugerah yang Allah berikan berupa waktu. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan firman-Nya tanpa menurunkan Al-Quran, ayat-ayat yang lain. Di dalam firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu, demi asar, waktu asar, atau demi masa, katanya para ahli mufassirin mengartikan al-asr ini. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian ketika mereka tidak bisa merespon waktu yang Allah berikan, waktu yang sangat berharga. Seandainya hanya ini yang diturunkan, ayat ini, niscaya ini cukup, kata Imam Syafi'i. Karena di dalamnya mengandung hal yang bila mana kita renungi dan kita amalkan, betapa pentingnya waktu dan betapa ruginya manusia ketika melewatkan waktunya begitu saja, tanpa ada hal yang dapat membuat dirinya bahagia dan sukses. Orang memaknai waktu itu tergantung orientasi hidupnya. Apa yang dia prioritaskan dalam hidupnya, itu yang dia gunakan waktunya. Itu orang barat misalnya, mereka mengatakan waktu itu duit, katanya. Ya. Kenapa? Karena orientasi mereka menganggap bahwa kalau waktu sia-sia tanpa menghasilkan,
tanpa menumpuk pundi-pundi, rekeningnya nggak bertambah, maka itu adalah sebuah kerugian bagi mereka. Sebab hidup mereka, pikirannya hanya untuk itu, hanya untuk materi, sehingga mereka wajar menjadikan seluruh waktunya untuk kepentingan materi. Kita orang-orang yang beriman, orientasi kita adalah kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang bukan hanya sesaat, yaitu waktu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala aktivitas kita, bahkan harta benda yang kita miliki, kita arahkan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan serta ketentraman yang sesungguhnya. Manusia pada hakikatnya di muka bumi ini pengen tenang, pengen tentram, pengen enak, kan begitu semuanya. Nggak ada yang hidup pengen sengsara, itu nggak ada. Siapapun itu orangnya, mau kafir, mukmin, besar, perempuan, laki, semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin senang, ingin merasakan kenikmatan, ingin bahagia dalam hidupnya. Hanya saja mereka menganggap kadangkala kebahagiaan dari ini, dari itu. Tapi kita orang-orang yang beriman, alhamdulillah, yang dapat membawa kenikmatan itu duduknya kita bersama kaum salihin. Alhamdulillah duduknya kita di majelis-majelis semacam ini, di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat membawa kebahagiaan. Kasihan itu orang-orang, kasihan. Mereka ingin mencari kesenangan itu, ingin menghibur dirinya, kadangkala harus mengorbankan dirinya. Mereka yang tenggelam dalam cengkeraman narkoba, mereka yang ingin melakukan beraneka ragam kehidupan bebas, pada hakikatnya ingin merasakan kesenangan. Namun kita orang-orang yang beriman, orang-orang mukminin, tidak perlu untuk melakukan hal itu. Kita cukup duduk di tempat ini bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Cukup kita duduk, sholat yang benar, melakukan ketenangan kita dapatkan, kebahagiaan kita dapatkan. Nggak perlu cari obat-obatan. Itu sampai-sampai orang-orang yang beriman itu dari nikmatnya hidup mereka, kalau orang lain ingin tidur aja kadang harus minum obat tidur, dari ingin mendapatkan nikmatnya tidur. Tapi orang-orang yang beriman, Allah menurunkan sakinah kepada majelis semacam ini. Kadangkala di majelis bisa tidur dari nikmatnya itu. Itu pernah di dalam perang Badar, ketika Allah menurunkan ketenangan kepada sahabat-sahabat Nabi yang akan berperang dalam perang Badar. Mereka itu naik kuda, naik onta, tinggi onta itu, depannya musuh, tapi tenang hatinya. Ini nyawanya terancam, persenjataan tidak lengkap, tapi karena ada ketenangan dan kedamaian dalam hatinya, jadi tidur itu di atas onta. Sampai jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, karena tertidur di dalamnya. Kenapa? Karena tenangnya. Alhamdulillah kita orang-orang mukmin seperti itu, orang-orang yang beriman seperti itu. Cukup kita berjumpa dengan mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan maladdatal ish illa suhbatal fuqara humus salatin wassadat wal umara. Nggak ada nikmat hidup itu melebihi daripada duduk dengan orang-orang yang fuqara. Fuqara ini bukan orang miskin harta, bukan, tapi mereka yang hatinya fakir kepada Allah, yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, yang alhamdulillah humus salatin, mereka itu para sultan. Jadi bukan sultan ini, bukan sultan itu, humus salatin yang sesungguhnya, para sultan yang sesungguhnya merasakan kenikmatan hidup ini. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita, perjumpaan kita bersama dengan Nabi Muhammad, bersama dengan para pewaris Nabi Muhammad, bersama dengan cucu-cucu Nabi Muhammad, kita merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya ini di muka bumi ini sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.